Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sintesis senyawa 4 hidroksi 3 metoksi 5 sianop metil benzaldehida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Oktavia Ramadhani dengan NIM akhir 27, saya sendiri Wardah Hariko Tunjana dengan NIM akhir 35, dan Syarifatun Nisak dengan NIM akhir 61. Isi dari PPT kami kali ini ada pendahuluan, sintesis, mekanisme reaksi, diagram energi, dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan, saya serahkan pada Syarif. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang pengertian reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi pada senyawa halogen organik melibatkan kehadiran nukleofilik dalam mekanisme reaksinya. Nukleofilik merupakan suatu spesies atom atau ion atau molekul yang kaya akan elektron sehingga ia tidak suka akan elektron tetapi suka akan nukleus atau inti yang kekurangan elektron. Nah, reaksi substitusi ini itu lebih dikenal dengan nama reaksi substitusi nukleofilik. Nah, reaksi umum dari substitusi nukleofilik sendiri yaitu ada alkil halida direaksikan dengan gugus pengganti akan menghasilkan produk dan gugus pergi. Nah, mekanisme dari reaksi substitusi nukleofilik sendiri itu ada SN1 dan SN2. Nah, kedua mekanisme ini itu mempunyai perbedaan dalam proses mekanismenya. Nah, selanjutnya pada artikel yang dibahas kelompok kami tentang sintesis yaitu ada pengertian reaksi Manich. Reaksi Manich merupakan reaksi yang digunakan untuk memasukkan gugus dialkilaminometil pada tipe-tipe senyawa enolat yang mempunyai atom hidrogen aktif. Nah, reaksi Manich terjadi melalui reaksi kondensasi senyawa karbonil yang dapat dienolisasi dengan ion iminium yang diperoleh dari reaksi formaldehida dengan amina untuk membentuk basa Manich. Nah, reaksi Manich pada vanilin menghasilkan basa Manich dengan reaksi sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Nah, salah satu sifat yang menarik dari basa Manich sendiri itu adalah gugus dialkilaminonya dapat menjadi gugus pergi yang baik sehingga terhadap atom karbon benziliknya dapat dilakukan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, gugus dialkilamino dapat berfungsi sebagai gugus lepas apabila diubah menjadi gugus trialkilamino melalui reaksi penggaraman dengan alkil halida. Reaksinya dapat dilihat pada layar. Yang selanjutnya ada perbedaan reaksi SN1 dan SN2. Pada SN1, laju reaksi itu bersifat unimolekuler. Sedangkan pada SN2 itu laju reaksinya adalah biomolekuler. Terus pada SN1 mekanismenya itu 2 langkah, sedangkan pada SN2 itu mekanismenya 1 langkah. Terus pada SN1 karbokation terbentuk sebagai bagian perantara dari reaksi, sedangkan pada SN2 tidak ada karbokation yang terbentuk selama reaksi. Pada SN1 tidak ada ikatan parsial yang terbentuk dengan karbon selama reaksi. Sedangkan pada SN2 itu karbon membentuk ikatan parsial dengan nukleofil dan gugus pergi. Pada SN1 itu ada banyak langkah dalam reaksi ini yang dimulai dengan penghilangan gugus sambil menyerang nukleofil. Sedangkan pada SN2 itu prosesnya berlangsung hanya dalam satu siklus dengan satu tahap peralihan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sintesis senyawa 4 hidroksi 3 metoksi 5 siano metil benzaldehida.
Langkah-langkah dari sintesis senyawa ini yang pertama, memasukkan 0,93 gram 0,014 mol kalium sianida dan 50 ml etanol 90% ke dalam labu leher 3 dengan kapasitas 250 ml yang sudah dilengkapi dengan termometer, pendingin bola, dan pengaduk magnet. Selanjutnya, mengaduk campuran hingga larut dan menambahkan 1 gram dengan konsentrasi 0,03 mol 2-hidroksi 3-metoksi 5 formil bensil trimetil amonium iodida. Selanjutnya, campuran direflak pada temperatur 78 derajat Celcius selama 2 jam lalu didinginkan pada temperatur kamar dan kemudian diasamkan dengan larutan asam klorida 10% hingga pH-nya menjadi 3. Selanjutnya, memekatkan larutan dengan evaporator PCI. Residu yang tersisa dilarutkan dalam 30 ml kloroform dan dicuci dengan Aquades serta dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrous. Sisa kloroform ini diuapkan dengan evaporator PCI. Selanjutnya mengenai mekanisme reaksinya. Yang pertama, di sini ada basa Manich, vanilin terkuartener, dan nukleofilnya di sini berupa ion sianida. Kemudian, ion sianida ini dapat dengan mudah masuk dan menyerang CH2 karena trimetilamin di sini bersifat negatif dan CH2 di sini bersifat makin positif, sehingga dapat membentuk ikatan baru dengan nukleofil yang bersifat lebih negatif. Selanjutnya, atom C yang berada di sebelah CH2 ini bersifat lebih negatif daripada CH2. Kemudian, CH2 dapat memutus ikatannya dengan trimetilamin dengan cara CH2 memberikan elektronnya ke atom N. Kemudian hasil reaksinya yaitu berupa senyawa baru yang mana nukleofilnya telah berikatan dengan CH2 serta melepas trimetilamin. Yang selanjutnya ada diagram energi. Jadi, setelah kita menggunakan aplikasi Hypercam, diperoleh pada reaksi 1 itu energinya sebesar 74550,30476. Nah, terus pada reaksi 2 itu diperoleh energi 74677,51351. Terus pada reaksi 3 diperoleh energi sebesar 6709,39236. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi di mana nukleofil yang kaya akan elektron menyerang suatu molekul dan menggantikan salah satu gugus fungsinya. Yang kedua yaitu senyawa 4-hidroksi 3-metoksi 5-sianometilbenzaldehida dapat disintesis dari basa Manich vanilin terkuartener dengan nukleofil ion sianida dari kalium sianida melalui reaksi SN2. Yang ketiga yaitu diagram energi yang dihasilkan dari sintesis 4-hidroksi 3-metoksi 5-sianometilbenzaldehida adalah reaksi yang pertama menghasilkan total energi sebanyak 74550,30476 kilokalori per mol. Reaksi yang kedua menghasilkan energi
sebanyak 74677,51351 kilokalori per mol, dan reaksi yang ketiga yaitu menghasilkan energi sebanyak 67099,39236 kilokalori per mol. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau dimut, po.